Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerdas Kimia. Teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai titrasi asam basa. Sebelumnya, mari kita ingat lagi bahwa reaksi antara asam dan basa itu menghasilkan garam dan air. Teman-teman, konsep reaksi asam basa ini dapat kita gunakan untuk menentukan konsentrasi asam maupun konsentrasi basa yang belum diketahui dengan pasti. Cara ini kita sebut dengan titrasi. Jadi, titrasi merupakan suatu metode untuk menghitung atau untuk menentukan konsentrasi suatu larutan yang belum diketahui konsentrasinya dengan pasti dengan suatu larutan lain yang konsentrasinya sudah diketahui dengan pasti. Contoh dari penggunaan titrasi asam basa ini adalah kita dapat menentukan kadar asam cuka perdagangan atau CH3COOH dengan mereaksikan CH3COOH atau asam cuka ini dengan suatu basa yaitu NaOH. Dititrasi kemudian nanti ditentukan kadarnya. Nah, teman-teman, yang perlu teman-teman ketahui adalah titrasi ini macamnya ada banyak. Tetapi yang akan kita pelajari di video kali ini hanyalah titrasi asam basa. Jadi, titrasi asam basa ini merupakan suatu metode atau suatu cara untuk menentukan suatu larutan asam ataupun basa yang belum diketahui konsentrasinya dengan asam atau basa lain yang konsentrasinya sudah diketahui. Tentu saja konsep yang digunakan adalah reaksi asam basa. Nah, teman-teman, titrasi asam basa itu dapat dilakukan di laboratorium dengan rangkaian alat seperti ini. Yang pertama ada Erlenmeyer, di bawah ini namanya Erlenmeyer. Kemudian ada buret. Lalu di sini adalah klem dan statif yang digunakan untuk menyangga buret. Teman-teman, ada beberapa istilah yang perlu kita ketahui ketika kita membahas titrasi. Yang pertama adalah titran. Titran ini merupakan zat yang sudah diketahui konsentrasinya dengan pasti. Di dalam proses titrasi, titran itu diletakkan dalam buret. Ya, teman-teman, jadi ini buret, ada kerannya. Kalau keran ini dibuka, nanti larutannya bisa netes sini. Jadi titrannya bisa menetes ke bawah. Titran ini disebut juga dengan larutan standar atau larutan baku. Ya, jadi sama ya teman-teman, antara titran, larutan standar, larutan baku itu pengertiannya sama. Nah, kemudian yang kedua adalah titrat. Titrat adalah zat yang akan ditentukan konsentrasinya. Jadi yang konsentrasinya belum kita ketahui dengan pasti, itu disebut titrat. Titrat itu dalam titrasi diletakkan dalam Erlenmeyer. Ini ya teman-teman, jadi yang ditetesi ini namanya titrat. Titrat itu ada juga yang menyebut sebagai analit. Ya, analit atau sampel itu sebutan lain untuk titrat. Oke, istilah yang ketiga adalah indikator. Jadi indikator biasanya berupa larutan, itu merupakan zat yang dapat berubah dengan penambahan asam atau basa. Fungsi dari indikator dalam titrasi adalah untuk menunjukkan titik akhir titrasi. Nah, indikator ini biasanya ditambahkan ke dalam titrat. Kemudian kalau titratnya itu setelah ditetesi dengan titran, itu larutannya warnanya berubah, maka titrasi harus dihentikan. Nah, itu yang bisa menunjukkan kita kapan titrasi dihentikan itu adalah indikator. Yang perlu teman-teman ingat adalah indikator itu tidak bisa mengukur pH, karena yang bisa mengukur pH hanya pH meter. Jadi indikator itu hanya menunjukkan kepada kita apakah suatu zat itu sifatnya asam atau basa. Dan di dalam titrasi, indikator itu sekaligus berfungsi untuk menentukan titik akhir titrasi, kapan titrasi harus dihentikan.
Kemudian yang keempat adalah titik akhir titrasi. Titik akhir titrasi adalah kondisi pada saat indikator berubah warna dan titrasi harus dihentikan. Kemudian yang terakhir adalah titik ekivalen. Titik ekivalen merupakan kondisi di mana mol asam sama dengan mol basa. Kita akan ke prosedur titrasi, teman-teman. Jadi tadi rangkaian alat titrasi seperti ini ya. Kemudian prosedurnya adalah titrat itu diletakkan di dalam Erlenmeyer, jadi ini ada larutannya. Kemudian ditetesi dengan indikator ya, jadi diberi indikator. Kemudian titrannya diletakkan dalam Erlenmeyer sampai dengan titik 0 ya. Kemudian nanti keran yang ada di buret ini akan diputar sehingga larutan dari titrannya itu dapat menetesi titrat yang akhirnya mereka bereaksi. Titrasi dihentikan ketika sudah terjadi perubahan warna pada titrat seperti ini, teman-teman. Jadi mula-mula dia tidak berwarna, kemudian berubah warna menjadi pink keunguan seperti ini, maka titrasi harus dihentikan. Jadi prosedur umum untuk titrasi adalah seperti itu. Kemudian yang perlu teman-teman catat adalah perhitungan untuk menentukan konsentrasi titratnya tadi. Perhitungannya adalah seperti ini: A dikali MA kali VA sama dengan B dikali MB kali VB. A itu merupakan valensi asamnya. Ya, jadi misalkan HCl itu berarti HCl berarti valensi asamnya adalah 1 karena jumlah H plusnya 1. Kalau ada H2SO4 berarti valensi asamnya adalah 2 karena jumlah H plusnya adalah 2. Kemudian kalau ada H3PO4 maka valensi asamnya adalah 3. Seperti itu ya, teman-teman. Kemudian Ma adalah konsentrasi asam, Va adalah volume asam. Kemudian ini harus sama dengan B. B itu adalah valensi basa, berarti kalau NaOH ini berarti valensinya 1 karena OH minusnya 1. Kemudian ada lagi kalau MgOH 2 kali, berarti ini valensi asamnya, valensi basanya berarti 2 dan seterusnya. Kemudian Mb adalah konsentrasi basa dan Vb adalah volume basa. Jadi nanti untuk menghitung zat yang belum diketahui konsentrasinya tinggal menggunakan perhitungan ini, teman-teman. A kali Ma kali Va sama dengan B kali Mb kali Vb. Kemudian kita lanjutkan ke contoh perhitungan titrasi supaya lebih paham. Yang pertama, suatu titrasi dilakukan untuk menentukan konsentrasi HCl. Percobaan dilakukan dengan menitrasi 25 ml larutan HCl dengan larutan standar NaOH 0,1 m. Ternyata titik akhir titrasi tercapai pada saat volume NaOH telah diperlukan sebanyak 30 ml. Tentukan konsentrasi HCl tersebut. Jadi ada tadi larutan HCl yang dititrasi, berarti ini isinya adalah HCl. Banyaknya adalah 25 ml. Konsentrasinya berapa? Ya nanti akan dihitung gitu ya. Kemudian dititrasi dengan larutan standar atau titran ya, ini sama aja titran NaOH. Jadi isi buretnya ini adalah NaOH. Berapa molar? 0,1 molar. Volumenya berapa? Volumenya 30 ml ya. Nih. Jadi titik akhir tercapai pada saat NaOH 30 ml. Pertanyaannya adalah tentukan konsentrasi HCl tersebut. Nah, berarti tinggal teman-teman pakai rumus tadi ya, A kali Ma kali Va sama dengan B kali Mb kali Vb. A dari Ma, asamnya tadi kan HCl, berarti A-nya sama dengan 1 kali Ma-nya ya belum diketahui karena ini yang dihitung. Kemudian Va-nya 25 ml. Kemudian B-nya valensi basanya berarti 1 karena NaOH itu basanya valensinya 1. Kemudian Mb tadi sudah diketahui 0,1. Kemudian Vb-nya tadi 30 ml. Karena ini sama-sama mili jadi saya masukkan kedua-duanya dalam mili ya. Kemudian berarti bisa kita hitung bahwa Ma-nya sama dengan 0,1 dikali 30 per 25. Sehingga ketemu Ma-nya itu sama dengan 0,25
molar. Nah, jadi konsentrasi HCl yang dititrasi dengan NaOH tersebut adalah 0,12 molar. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua, teman-teman. Sebanyak 20 mili larutan H2SO4 yang belum diketahui konsentrasinya dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 molar menggunakan indikator PP. Warna indikator mulai berubah saat volume NaOH 30,2 mili. Tentukan konsentrasi H2SO4 tersebut. Oke, kalau kita lihat titrasi ini, titratnya adalah H2SO4. Jadi yang diletakkan di Erlenmeyer adalah H2SO4 dengan volumenya adalah 20 mili. Konsentrasinya berapa ya? Kita belum tahu karena ini yang mau kita hitung dari proses titrasi itu kan gitu. Kemudian yang di dalam buret atau titrannya atau larutan standarnya adalah NaOH, konsentrasinya adalah 0,1 molar. Nah, sebelum dilakukan titrasi ke dalam titratnya atau ke dalam H2SO4-nya tadi itu ditambah dengan indikator PP. PP itu nama lain dari phenolphthalein. Ditambah indikator PP di mana PP ini akan berwarna pink kalau larutan itu bersifat basah. Nah, kemudian setelah ditambahkan indikator, dia H2SO4-nya dititrasi ya, sehingga kerannya dibuka, kemudian NaOH-nya larutannya turun bertetes-tetes sampai dengan ketika warnanya H2SO4 ini menjadi merah muda atau menjadi pink, ternyata volume NaOH yang diperlukan itu adalah 30,2 mili. Sehingga pada saat volumenya 30,2 mili maka titrasi dihentikan. Sehingga kita dapat menghitung konsentrasi asam atau H2SO4 sebagai titratnya tadi dengan perhitungan A dikali MA dikali VA sama dengan B dikali MB dikali VB, karena molnya sama secara stoikiometris pada saat titik ekivalen. A yaitu valensi asam, di sini ada H2SO4, jadi valensinya tuh yang ini teman-teman, H plusnya ada 2, sehingga A-nya nilainya adalah 2, valensi asamnya 2, kemudian MA-nya adalah, ya kita belum tahu karena ini dihitung, kemudian VA-nya sama dengan 20 mili, itu akan sama dengan B, B itu adalah valensi NaOH, di sini 1 ya teman-teman, ya, jadi valensi NaOH-nya adalah 1 dikali MB, MB-nya adalah 0,1, VB-nya adalah volume yang diperlukan sampai titrasi selesai yaitu 30,2 mili. Sehingga kita bisa menghitung MA akan sama dengan 1 kali 0,1 kali 30,2 dibagi 2 kali 20 atau dibagi 40 ya teman-teman. Berarti MA-nya itu ketemu 0,0755 molar. Jadi konsentrasi H2SO4 yang dititrasi tadi adalah 0,0755 molar. Oke, mudah ya. Kemudian kita ke soal nomor 3. Suatu titrasi dilakukan untuk menentukan konsentrasi HCl. Percobaan dilakukan dengan menitrasi 20 mili larutan HCl dengan larutan standar NaOH 0,1 molar. Percobaan dilakukan 3 kali dengan volume NaOH yang dibutuhkan sampai titik akhir titrasi, masing-masing ditunjukkan pada tabel. Tentukan konsentrasi HCl tersebut. Oke teman-teman, jadi di sini titrasinya dilakukan 3 kali untuk memperoleh data yang lebih akurat. Yang dititrasi adalah HCl, sehingga HCl ini berperan sebagai titratnya. Kemudian yang menitrasi atau larutan standar atau titratnya adalah NaOH. Nah, NaOH-nya tadi konsentrasinya 0,1 molar, kemudian volumenya ini setelah 3 kali ternyata diperoleh data seperti ini, sehingga kita bisa menghitung volume NaOH rata-ratanya. Berarti 31 plus 30 plus 32, ini semuanya dalam mili dibagi dengan 3 karena 3 kali kan.
ketemunya sama dengan 30 mili ya. Jadi yang digunakan dalam perhitungan nanti adalah volume NaOH rata-rata ini teman-teman. Oke, sehingga kita bisa menghitung tetap dengan rumus tadi ya, A dikali MA dikali VA sama dengan B dikali MB dikali VB. A itu adalah valensi asam karena tadi yang digunakan adalah HCl, berarti valensi asamnya adalah 1 dikali MA-nya ini belum kita ketahui, mau dihitung, VA-nya 20. Kemudian B, NaOH valensi basa 1, MB-nya 0,1, volume basanya sama dengan 30 ya dari hasil ini tadi ya, rata-rata tadi ya. Sehingga kita bisa menghitung MA sama dengan 0,1 dikali 30 per 20. Jadi MA-nya itu sama dengan 0,15 molar. Oke teman-teman, jadi konsentrasi HCl dari titrasi pada soal nomor 3 adalah 0,15 molar. Seperti itu teman-teman, mudah sekali ya, asalkan teman-teman memahami konsep dari titrasi tadi. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semangat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.